Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya bersama dengan Bu Sugiarsi, guru kelas 1 SDN 1 Sedayu. Selamat pagi Bu Sugiarsi. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berjumpa untuk melaksanakan pra-observasi kegiatan evaluasi atau kegiatan supervisi kelas yang akan Ibu Sugiarsi lakukan. Di sini adapun untuk tujuan dari dilakukannya supervisi pada kesempatan pagi hari ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Sugiarsi lakukan dan kenapa kita lakukan hari ini. Di mana di hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Sugiarsi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif, pembelajaran yang lebih baik bagi murid-murid Ibu Sugiarsi di kelas 1. Gitu ya Bu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya nanti akan mengutarakan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sugiarsi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Sugiarsi laksanakan di kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Pak. Itu saya ambil bab tentang Aku Cinta Pancasila, dan tujuan yang saya harapkan adalah mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Kemudian tujuan yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu mendeskripsikan makna simbol sila Pancasila. Itu Pak tujuannya. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu. Ya, yang Pak. pertama mengenal simbol-simbol Pancasila, dan yang kedua melalui pengamatan video anak-anak ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan makna dari simbol-simbol Pancasila. Begitu nggih. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di situ, kira-kira pada poin apa dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Poin yang akan saya ambil, area pengembangan yang akan saya ambil itu di area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Di mana pada pengembangan pengetahuan itu peserta didik mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Kemudian pengembangan keterampilan, ketepatan peserta didik dalam memasangkan simbol-simbol sila Pancasila. Gitu. Oke, baik. Berarti untuk area pengembangannya ada dua ya Bu ya. Iya. Ada pengetahuan dan juga keterampilan. Betul. Dimana pengetahuannya anak mampu untuk menyebutkan dari simbol-simbol Pancasila. Kemudian untuk area yang kedua adalah area keterampilan. Di sini anak mampu untuk menjodohkan dengan tepat ya. Iya. Dari simbol-simbol Pancasila itu dengan bunyi-bunyi sila iya. dari Pancasila. Oke, Iya, baik Bu Sugiarsi. Selanjutnya saya ingin mengetahui dari bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran atau mungkin model pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran yang ingin diterapkan nanti ketika pembelajaran dilaksanakan. Ya. Saya akan menggunakan dengan PBL ya Pak, itu yang pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian juga akan saya integrasikan dengan pembelajaran
eh, berkelompok, berdiskusi, juga penugasan dan tanya jawab pada peserta didik, Pak. Baik Bu, jadi untuk strategi pembelajaran ya, untuk strategi pembelajaran atau mungkin untuk pembelajaran yang dilakukan di sini adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yeah. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PBL tadi ya. Iya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok. Betul. Dan juga penugasan, tanya jawab. Betul, Pak. Ya. Iya. Baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu siapkan nantinya? Media yang akan saya siapkan yaitu poster berupa lambang negara ya, burung garuda beserta simbol-simbolnya. Selain itu juga saya ada PPT yang akan saya sampaikan, saya tayangkan. Kemudian ada LKPD juga, Pak. Oke, dari medianya ada LKPD, ada poster, ada gambar, kemudian ada juga slide yang nanti tentunya bisa memberikan anak-anak ini lebih bersemangat dalam pembelajaran. Baik Bu, kira-kira kapan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Hari Senin, Pak. Hari Senin ya. Baik, berarti saya hari Senin nanti akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Gitu ya Bu ya. Jadi setelah nanti Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan kembali lagi bertemu. Akan kembali lagi bertemu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik Bu, dapat sebelum kita akhiri untuk kegiatan pra observasi pada kesempatan kali ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yang terakhir. Apa hasil dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Tentunya begini ya Pak, karena saya akan diobservasi begitu ya Pak ya. Secara otomatis saya ingin menampilkan yang terbaik begitu ya Pak. Otomatis saya akan lebih percaya diri. Kemudian saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lebih maksimal, lebih bagus, lebih menarik begitu Pak. Jadi dari percakapan kita, Ibu ini lebih siap. Betul, saya lebih siap dalam percaya diri tentunya ya Pak ya. Siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid pada proses pelaksanaan supervisi akademik di kesempatan hari Senin yang akan datang. Begitu ya Bu ya. Baik, saya kira cukup sekian bincang-bincang kita di pra observasi kali ini Bu, dan kita bertemu kembali besok hari Senin di jam berapa Bu? Jam pertama. Jam pertama. Baik, di jam pertama kita akan bertemu untuk melaksanakan supervisi akademik dengan kegiatan observasi kelas dan juga percakapan nanti dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Begitu ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini dalam keadaan sehat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan. Sudah bersyukur belum tadi? Sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ayo Mas Aga memimpin berdoa ke depan. Tempat duduk siap, berdoa mulai.
olahraga. Ya, terima kasih. Ya. Coba anak kita absen dulu hari ini ya. Kita absen dulu hari ini. Ada tidak yang tidak masuk ya? Coba kita absen dulu. Ya. Abian Fahmi Amar. Oke. Askia masuk? Masuk. Iya. Oke, alhamdulillah semua masuk ya pada hari ini. Berarti kita dalam keadaan sehat karena sudah bisa masuk semua. Ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu, oke? Oke. Iya, cukup, oke. Nah, tadi kita sudah menyanyikan apa tadi judulnya? Garuda Pancasila. Tadi menyanyinya dengan penuh semangat. Coba, mana semangatmu? Semangat lagi. Nah, luar biasa semangatnya pagi hari ini. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin coba? Tentang Pancasila. Masih ingat? Tentang apa? Pancasila. Ada berapa sila? 5. Ada 5 sila. Nah, coba anak-anak kalian lihat. Lihat, ini Bu Guru bawa apa ya ini? Bu Guru bawa apa toh? Ada yang tahu ini apa? Oh iya Bu. Oh, ada yang bilang ini foto, ada yang bilang ini gambar, ada yang bilang ini poster. Nah, ini gambar Garuda Pancasila, gitu. Nah, oke. Ya, pada hari ini ya kita akan belajar tentang Pancasila. Ya, tentang Pancasila. Apa tuh Bu itu Pancasila? Kemarin sudah disampaikan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Nah, apa itu? Ya, Pancasila. Tujuan belajar kita pada hari ini adalah kalian menyebutkan sila-sila Pancasila. Kemudian, tujuan kita belajar yang kedua adalah mengenal sila Pancasila. Kita akan belajar tentang simbol-simbol sila Pancasila. Nah, tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa di poster ini kalian perhatikan dulu. Perhatikan. Di sini ada sila-sila Pancasila. Kemarin sudah coba bunyi Pancasila itu apa tuh? Kita sebutkan bersama-sama dulu yuk. Pancasila, yuk. Pancasila. 1, 2, Kebijaksanaan.
bunyi sila-sila Pancasila. Nah, di sini, ya, setiap sila itu punya simbol, ya. Setiap sila itu punya simbol, punya lambang. Sila pertama, perhatikan. Sila pertama, coba diperhatikan. Sila pertama ini simbolnya apa? Sila kedua, sila ketiga, oke. Sila keempat, oke. Dan sila kelima, dan kapas. Coba anak-anak perhatikan, ya, ke depan. Akan ibu sampaikan di sini. Coba perhatikan ke depan. Di sini ya, perhatikan dulu. Nah, arti penting Pancasila. Kita simak bersama ya. Kita simak bersama. Oke, arti penting Pancasila. Oke. Pancasila adalah sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Oh, Pancasila itu sebagai sumber nilai dalam kehidupan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Maka Pancasila disebut dasar negara. Disebut apa? Disebut dasar negara. Oke. Sekarang perhatikan. Oke. Oh, berarti Pancasila itu penting ya, Bu? Penting. Karena dalam kehidupan kita itu berdasarkan kepada Pancasila. Oke. Sebagai nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai ciri khas bangsa yang majemuk. Artinya apa? Karena bangsa Indonesia itu terdiri atau dari berbagai macam, beragam agamanya, suku bangsanya, kemudian bahasanya, gitu. Nah, beragam. Sehingga kita harus berdasarkan kepada Pancasila. Nah, Pancasila tadi ada 5 sila. Perhatikan, yuk perhatikan. Sila yang ke-1 atau sila pertama. Ayo dibaca bersama. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bunyi sila yang pertama. Oke. Perhatikan, simbolnya apa di depan? Simbolnya apa, Mas Fatur? Bintang, pintar. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi sila pertama itu kita percaya bahwa adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Meskipun berbeda agama, kita harus tetap menghargai, harus rukun. Ini adalah bukti penamalan sila yang pertama. Simbolnya apa tadi? Simbolnya apa tadi? Bintang. Oke, sekarang kalau sudah paham, sekarang akan kuburu bentuk kelompok. Akan kuburu bentuk kelompok. Sekarang coba siapkan dulu peralatan kalian, guntingnya, dan juga siapkan lemnya. Semuanya siap tidak membawa?
simbol-simbolnya. Simbolnya di mana? Masih ada di bawah. Ayo perhatikan dulu. Simbolnya masih ada di bawah. Tugas kalian di sini memotong simbol yang ada di bawah, kemudian menempel, oke, ke badan burung Garuda. Sudah paham belum? Oke, sebelum mengerjakan, kalian tulis dulu nama kelompoknya. Nama anggota kelompoknya. Oke, ditulis di sini. Oh, ada Mas Ferry, ada Mas Vino, ada Via, ada Alisa, ada Kesha, dan ada Atifa. Begitu seterusnya ya. Paham belum? Paham ya? Oke, bisa langsung dikerjakan. Ayo. Ayo, silakan. Yo, boleh dikerjakan. Yo, namanya ditulis dulu. Sudah, yo namanya jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya di sini ya. Yo, yang lainnya membantu. Di sini ditulis nama anggotanya. Yo, ditulis nama anggotanya. Kalian bisa melihat ya urutannya seperti apa? Posisinya. Sila pertama di mana? Kalian lihat. Ayo. Oke, sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai, saya urutkan dari kelompok 1. Ayo. Ketuanya menyampaikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ayo. Perhatikan ya. Yang lainnya perhatikan ya, kelompok lain perhatikan dulu. Kelompok lain perhatikan dulu ya. Mas Abian duduk dulu. Duduk dulu Mas Abian. Yuk perhatikan, teman kalian mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Yuk. Ya. Oke ya, bagus sekali. Ada yang menanggapi coba? Sudah betul belum tadi? Kelompok 1? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Sekarang kelompok 2 ya. Siapa yang mau maju presentasi ke depan? Oke, ya. Oke, kelompok 1 sudah. Yang lainnya perhatikan ya, yang lainnya perhatikan. Ayo Mas Abian perhatikan dulu. Temannya presentasikan ayo. Oke, ayo. Ayo. Halo. Ayo perhatikan dulu. Ya. Oke. Iya, sudah benar belum? Kalian perhatikan posisinya sudah betul apa belum? Oke, sudah kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih, boleh duduk. Dan yang terakhir presentasi kelompok 3. Siapa yang mau presentasi ke depan? Oke, Asia ayo ke depan, yang lainnya perhatikan. Ayo. Ayo Mas Akra dan saya perhatikan ke depan. Ya. Iya, simbol pertama, setelah pertama bintang, kedua apa? Rantai, ketiga, keempat, dan kelima
Oke, ini posisinya sudah benar apa belum teman-teman? Sudah benar ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk lomba 3. Oke, ya terima kasih boleh duduk. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Coba perhatikan. Oke, ya boleh duduk. Oke. Dari ketiga kelompok yang sudah mengerjakan tadi, semuanya sudah benar. Luar biasa. Kalian sudah bekerja sama dalam kelompok dan juga sudah berani tampil ke depan, ya. Coba tepuk tangan untuk anak kelas 1. Oke, agar kita lebih mudah menghafal simbol-simbol Pancasila, kita tepuk simbol Pancasila dulu yuk. Siap? Oke. Tepuk simbol Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 sembunyi, 4 pada benteng, 5 sekarang akan ibu bagikan. Akan ibu bagikan tugas individu, tugas kalian, ya. Di sini memasangkan. Ayo perhatikan Mas Adi perhatikan. Yuk semuanya perhatikan dulu, ya. Memasangkan. Nah, simbol rantai itu selama berapa? Kalian cari bunyinya di sini. Paham? Oke, yuk dibagi satu-satu, diberi nama dulu ya. Sebelum mengerjakan berikan nama dulu ya, ditulis namanya dulu. Ayo. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Saya sudah? Oke, nunggu saya dulu. Oh sudah? Oke. Kalau sudah, juga akan bisa dulu, namanya dulu sudah ya. Oke, kumpulkan dulu, ya. Minum sudah. Oke. Ya, ya. Oke, semua selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Udah ya, simpan di sini ya. Oke. Sudah. Bisa sudah? Oke, dibuka dulu. Oke, semua sudah mengumpulkan. Sekarang coba gunting sama remnya disimpan dulu. Gunting sama remnya disimpan dulu, ya. Gunting sama remnya disimpan dulu. Oke, disimpan dulu gunting sama lemnya. Oke, nah ya sampahnya dikumpulkan dulu, nanti dibuang ke tempat sampah. Dikumpulkan dulu, ya. Oke, kalau sudah perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Dan coba anak-anak perhatikan. Dari materi yang sudah ibu sampaikan, ya, dari materi yang sudah ibu sampaikan, ada tidak yang belum kalian pahami? Tidak ada. Semua sudah paham? Oke. Tentang bunyi-bunyi sila Pancasila sudah paham? Simbol-simbol sila Pancasila sudah paham? Sudah ya. Nah, kalau sudah paham, ya, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, loh? Coba kita sudah belajar apa saja? Ayo Mas Fadi duduk dulu. Duduk dulu. Kita sudah belajar apa saja tadi? Iya, kita sudah belajar sila-sila Pancasila. Terus belajar apa lagi?
Belajar apa lagi tadi? Simbol Pancasila. Simbol Pancasila. Nggih, sudah belajar sila-sila Pancasila, sudah belajar simbol-simbol sila Pancasila. Ya, oke. Dari pelajaran hari ini kalian semua sudah paham, ya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai sila-sila Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Ya, bahwa Pancasila adalah sebagai apa tadi? Kita ulangi lagi. Pancasila tadi sebagai apa? Dasar. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Ada berapa sila? 5. Simbolnya tadi ya, di sini sudah ada, ya, simbol-simbolnya. Ini, oke. Kemudian, ya, selain simbol-simbol Pancasila, nah, kalian juga harus tahu nilai-nilainya atau pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, kalian mempelajari, ada buku tentang nilai-nilai pengamalan sila Pancasila. Dalam sila-sila Pancasila itu ada nilai-nilainya. Jadi kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya. Gitu, oke? Sekarang sebelum kita akhiri, Bu Guru mau kalian menggambarkan ekspresi kalian dulu. Coba kalian gambarkan ekspresinya di sini, di kertas ini. Nah, bergantian. Coba kalian gambarkan ekspresinya di sini. Yuk, semua nanti menulis di sini, menggambar ekspresi di sini. Yuk. Gambar ekspresi di sini. Gambarkan ekspresi kalian di sini. Sini boleh. Oke. Semua sudah menggambar ekspresi di sini ya. Oke, terima kasih sudah mengekspresikan hari ini. Oke. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kalian pelajari pada buku. Siswa, di buku LKS aktivitas kalian di halaman 11 tentang nilai-nilai sila Pancasila. Oke? Ya, dipelajari di rumah. Sekarang anak-anak boleh berkemas-kemas. Ayo, berkemas-kemas dulu. Yuk, boleh dimasukkan dulu alatnya, jangan lupa alat tulisnya dimasukkan tas dulu. Iya. Oke, yuk dimasukkan dulu. Sudah, yuk. Ya, maju ke atas, iya. Salah. Ya, yuk. Oke. Duduk dengan rapi dulu. Oke, semua sudah, oke?
tugas kalian di rumah ya, mempelajari halaman 11 tentang nilai-nilai pengamalan sila Pancasila. Oke, sekarang sebelum pulang dipimpin berdoa dulu. Ayo Mas Aga memimpin berdoa ke depan. Yuk. Yuk semua berdoa dengan tertib. Yuk di sini dulu. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya dengan tertib, berjabat tangan satu persatu, mulai dari kelompok satu dulu. Dari kelompok satu dulu. Waalaikumsalam. Kelompok dua. Kelompok tiga. Iya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Pak Yudi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca supervisi akademik. Di sini saya bersama beliau Ibu Sugiyarsi, guru kelas 1 SD Negeri 1 Sedayu, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi Bu Sugiyarsi. Selamat pagi Pak. Kemudian di sini saya didampingi oleh beliau Bapak Anggit Supomo selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi Pak Anggit. Baik Bu Sugiyarsi, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang telah kemarin Ibu Sugiyarsi laksanakan pelaksanaan pembelajaran dan sudah saya observasi di hari Senin kemarin, hari Senin. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sugiyarsi terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilaksanakan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Sugiyarsi lakukan. Baik Bu Sugiyarsi, siap nggih? Yes, ya Pak. Kita mulai untuk mengawali dari kegiatan kita di pagi hari ini. Ada satu pertanyaan di mana bagaimana perasaan Bu Sugiyarsi
terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Bu Sugiarsi laksanakan di kelas pada hari Senin kemarin. Untuk mengajar setiap hari dilaksanakan ya Pak, tapi ketika kita diobservasi itu jujur saya merasa tegang, merasa kurang percaya diri seperti itu Pak. Jadi kayak wah ngedek ngoten. Memang mungkin belum terbiasa ya? Iya, belum terbiasa. Mungkin di awal-awal ini terasa dedek, terasa tegang, dan tapi alhamdulillah kemarin saya bisa melihat Bu Sugiarsi bisa mengatasi semua itu dan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bu Sugiarsi mungkin dengan Bu Sugiarsi melaksanakan pembelajaran di kelas di hari Senin kemarin, mungkin bisa diceritakan kembali dari pelaksanaan kegiatan observasi kemarin, tujuan dan area pengembangan yang mungkin bisa Ibu Sugiarsi ceritakan di sini. Apakah area pengembangan yang kemarin disampaikan ketika pra-observasi sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan atau sudah tercapai? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin kalau tahapan ya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dan juga menyiapkan kelengkapan untuk penunjang kegiatan pembelajaran ya Pak. Dan kemudian untuk tujuan area pengembangan, kemarin saya menerapkan area pengembangan di area pengetahuan dan area pengembangan keterampilan, ya Pak. Nah, untuk pengetahuan yang kemarin saya lakukan di area pengembangan pengetahuan yang kemarin saya lakukan itu contohnya menjodohkan simbol-simbol sila Pancasila itu untuk yang area pengembangan pengetahuan. Kemudian di keterampilan itu saya menerapkan kepada peserta didik itu dengan menggunting dan menempel simbol-simbol sila Pancasila sesuai dengan bunyi sila yang ada. Baik Bu Sugiarsi. Baik, jadi terkait dengan area pengembangan yang Bu Sugiarsi lakukan, area pengembangan di pengetahuan, di pengetahuan, kemudian dan di keterampilan ya. Iya Pak. Di pengetahuan tadi dengan anak dapat kalau yang pengetahuan tadi menjodohkan ya. Anak bisa menjodohkan, kemudian yang keterampilan tadi anak mampu untuk menggunting dan menempel. Baik Bu, kemudian dari keterkaitan antara pengetahuan dan keterampilan, menurut Bu Sugiarsi sejauh mana area pengembangan itu sudah disampaikan kepada peserta didik? Apakah sudah berhasil atau mungkin belum berhasil? Kalau menurut saya ya Pak, kemarin sudah, ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi ya memang masih perlu pengembangan, masih perlu perbaikan tapi secara tentu kayak masih ada kekurangan. Baik, kalau begitu intinya sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal, ada kekurangan ini memang dalam pembelajaran ya kita sudah wajar itu. Memang dalam pembelajaran itu pasti ada kekurangan, ya pasti ada kekurangan. Tidak mungkin kita itu 100% baik dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi ada kekurangan-kekurangan. Nah, mungkin dari kekurangan-kekurangan tersebut atau kendala-kendala yang Sugiarsi hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran itu, kira-kira apa kendala-kendalanya? Kemarin kan ketika pembelajaran saya bentuk kelompok ya Pak ya. Nah, itu mungkin apa karena ketika saya membagi kelompok itu apa anggota kelompoknya terlalu banyak atau bagaimana sehingga ada beberapa siswa itu yang kurang aktif dalam kegiatan belajar, seperti
yang mengerjakan hanya beberapa anak, sedangkan yang lain cenderung ngobrol, ada juga yang cenderung bermain asik sendiri seperti itu Pak. Jadi dari kegiatan kelompok itu ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif ya, Betul. mungkin kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya saja dalam Iya. mengerjakan, jadi tidak begitu dalam kolaborasinya tidak begitu baik, begitu ya kira-kira. Kemudian kira-kira dari mungkin pengamatan Bu Dasi, dari masalah tersebut, dari masalah tersebut, dari anak kurang aktif, dari anak cuma mengandalkan temannya, kira-kira itu penyebabnya apa ya? Disebabkan karena apa? Kalau kemarin saya merefleksi diri ya Pak, itu kemungkinan karena jumlah kelompok yang terlalu banyak sehingga kurang efektif. Jadi ya seperti tadi, ada anak yang kurang aktif atau justru cenderung bermain sendiri seperti itu Pak. Jadi penyebabnya sepertinya setelah saya merefleksi diri karena terlalu banyak anggota dalam kelompok. Mungkin karena kelompoknya jumlahnya banyak, jadi dalam bekerja sama anak-anak itu, apalagi biasanya kelas 1 ya. Iya, Pak. Jadi anak-anak itu dalam kolaborasinya kurang baik. Betul. Ya. Kemudian adakah hal yang pernah sebelum melaksanakan observasi ini, adakah hal yang pernah Ibu Sugiarsi pernah lakukan dalam mungkin mengatasi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang mungkin anak-anak kurang aktif, anak-anak yang mungkin dalam berkelompok tidak begitu kolaboratif dalam melaksanakan tugas kelompok. Mungkin ada hal atau mungkin ada yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal seperti itu, dan mungkin itu nanti bisa untuk menjadi sebuah rencana ke depan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Bu Sugiarsi berikutnya. Pernah ya Pak, saya karena ada beberapa anak yang kurang aktif itu, kemudian saya membuat kelompok berdasarkan gaya belajar anak gitu ya, gaya belajar peserta didik, sehingga mereka setelah saya kelompokkan, mereka itu bisa nyaman gitu ketika belajar sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu Pak. Itu yang pernah saya laksanakan itu. Jadi mungkin ini menjadi sebuah rencana ke depan ya Bu ya. Yeah. Kalau memang sudah pernah dilakukan, berarti kan ke depannya bisa kita laksanakan dengan hal yang semacam itu. Ada masalah seperti itu, kemudian Bu Sugiarsi juga sudah pernah melakukan penyelesaian dari masalah itu, mungkin itu menjadi sebuah rencana ke depan, di mana nanti Bu Sugiarsi mempunyai sebuah rencana atau mungkin rencana perubahan dengan proses pembelajaran ke depannya, dengan menyesuaikan kenyamanan peserta didik. Dengan apa? Menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, atau mungkin dengan mengkondisikan peserta didik dengan gaya belajarnya, atau mungkin itu gaya belajarnya auditori, atau mungkin gaya belajarnya visual atau kinestetik, dan seperti itu. Baik Bu Sugiarsi, mungkin semua itu akan berjalan dengan baik ketika ada sebuah usaha yang keras dari Bu Sugiarsi, dan mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran kepada peserta didik kita akan lebih baik lagi dan dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Baik, kira-kira pelaksanaan untuk perbaikan dalam pembelajaran itu akan Bu Sugiarsi laksanakan kapan? Insya Allah secepatnya Pak. Oke. Tapi belum pastinya kapan saya belum mengatakan. Terima kasih banyak atas kegiatan pasca observasi ini, atas jawaban-jawaban Bu Sugiarsi. Mudah-mudahan apa yang Ibu Sugiarsi rencanakan ke depan ini bisa secepatnya terrealisasi dan memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik kita. Dan saya
tunggu kabar berikutnya terkait dengan berhasil tidaknya rencana fumigasi tersebut. Untuk selanjutnya mungkin percakapan pra-observasi kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pengembangan pembelajaran khususnya di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya Bu Sudarsi.